Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas saham IPO BATR. BATR adalah PT Benteng Api Teknik yang berdiri di Surabaya pada tahun 2004. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, tanah liat, kapur, semen, dan sejenisnya yang tahan api. Produk tahan api ini biasa disebut dengan produk refraktori. BATR di sini memanufaktur dan juga memperdagangkan produk refraktori ini. Refraktori adalah bahan tahan api yang digunakan pada tungku industri, smelter, reaktor, dan semua yang terkena suhu yang tinggi. Nah, diperkirakan pasar refraktori akan tumbuh sebesar 4,7% dari tahun 2020 ke 2026 karena didorong peningkatan akan permintaan produk refraktori untuk industri baja, nikel, tembaga, pupuk, semen, dan lain-lain. Dan saat ini juga perusahaan lokal di bidang refraktori masih sedikit. Jadi memang ini bisa jadi peluang untuk perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Berikut ini adalah jenis produk yang dihasilkan dan juga diperdagangkan oleh BATR. Seperti yang bisa kita lihat, jadi memang produk-produk yang mereka tawarkan itu bersifat tahan api. Seperti di sini ada plastik refraktori, yaitu salah satu jenis semen tahan api. Lalu juga ada bata tahan api, dan di selanjutnya ada fire brick special shape, dan juga semen cor tahan api. Jadi mereka memang cukup tersegmentasi ya di bidang refraktori. Selanjutnya kita ke daftar pelanggan. Jadi ini adalah 10 pelanggan terbesar dari perseroan, dan bisa kita lihat perusahaan-perusahaan yang merupakan pelanggan dari BATR ini adalah perusahaan yang terkait dengan bidang pengolahan. Seperti PT Kilang Pertamina Internasional, ini adalah perusahaan yang mengolah petrokimia. Lalu ada juga PT Petrokimia Gresik yang mengolah pupuk. Lalu ada PT PLN, juga ada PT Indonesia Asahan Aluminium. Jadi memang ini berkaitan dengan komoditas dan juga kimia. Sekarang kita beralih ke perusahaan yang juga bergerak di bidang produksi refraktori. Di sini kita bisa lihat ada setidaknya 10 perusahaan yang memproduksi produk-produk refraktori, dan di antara 10 ini hanya ada 3 yang berlokasi di Indonesia. Jadi memang sisanya itu ada di luar negeri, dan baru ada 3 seperti PT Indo Portland, PT Harbison Walker International, dan juga PT Refratek Mandala Perkasa yang berlokasi di Indonesia. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Di sini bisa kita lihat penjualannya meningkat dari tahun ke tahun, dan di periode 30 November 2023 juga mengalami peningkatan dari sebelumnya di tahun 2022. Tapi kalau kita perhatikan di sini, untuk laba bersihnya di tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Dan kalau kita perhatikan di sini penurunannya disebabkan karena beban umum dan administrasi yang meningkat di tahun 2023. Sedangkan beban pokok penjualannya mengalami penurunan. Tapi penurunan ini disebabkan karena beban operasional dari overhead proyek di 2022. Jadi penurunan beban pokok penjualannya ini tidak bersifat jangka panjang. Selanjutnya kita ke laporan neraca. Bisa kita lihat di sini jumlah aset mengalami fluktuasi. Dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021. Peningkatan ini terjadi karena ada peningkatan di kas dan setara kas, piutang, dan juga persediaannya. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek juga mengalami peningkatan di tahun 2021 karena adanya peningkatan dari pendapatan diterima di muka, yang artinya perusahaan sudah menerima uang dari customer sebelum mereka mengirimkan produk. Dan juga ada peningkatan dari utang bank. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang mengalami penurunan, namun di tahun 2023 terjadi peningkatan karena ada peningkatan liabilitas imbalan kerja.
Nah, BATR ini punya entitas anak, namanya adalah PT Benteng Putra Indonesia, di mana BATR punya kepemilikan sebesar 85%. Dan BPI ini, atau PT Benteng Putra Indonesia, memiliki kegiatan usaha di bidang konstruksi seperti pemasangan perancah pada bangunan, gedung sampai dermaga dari perdagangan genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau kaca. Dan berikut ini laporan keuangan PT Benteng Putra Indonesia. Dapat kita lihat di sini labanya mengalami peningkatan, namun penjualannya menurun dari tahun 2022 ke 2023. Nah, selanjutnya kita ke struktur penawaran. Jadi, perusahaan sebanyak-banyaknya akan mengeluarkan sebesar 620 juta lembar saham atau setara dengan 20,5% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Harga yang ditawarkan sebesar 100 sampai dengan 115 rupiah. Dan dana yang diperoleh sebesar 62 sampai dengan 71,3 miliar. Berikut ini adalah struktur pemegang saham. Bisa kita lihat di sini pemegang saham terbesar dimiliki oleh Pak Ridwan sebesar 43,42%, diikuti oleh Pak Sugeng Suryadi sebesar 18,19%, Pak Anwar Dianto sebesar 3,98%, lalu Pak Eka Dana sebesar 13,91%. Saham yang dilepas ke publik itu sebesar 20,29% dan juga nanti akan ada waran 1:1. Selain itu, BATR juga mengadakan program ESA di mana mereka mengalokasikan 1% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum sebanyak 6.200.000 kepada karyawan perseroan dengan harga yang sama dengan harga penawaran. Nah, selanjutnya kita akan ke rencana penggunaan dana. Jadi, dana yang diraup itu akan digunakan sekitar 36,93% untuk pembelian beberapa tanah dan bangunan. Seperti tanah dan bangunan yang sudah digunakan sebagai kantor pusat perseroan di Surabaya, tanah yang sudah digunakan sebagai gudang bahan baku di Desa Sumput, Kabupaten Gresik, serta tanah yang sudah digunakan sebagai gudang barang jadi di Desa Sumput, Kabupaten Gresik. Dan seluruh tanah dan bangunan ini sebelumnya dimiliki oleh Bapak Ridwan selaku Direktur Utama dan juga pemegang terbesar saham BATR, serta Bapak Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai transaksi afiliasi. Selanjutnya, sekitar 9,56% akan digunakan untuk penyelesaian bangunan, yakni penyelesaian kantor pemasaran, perluasan bangunan laboratorium, pembangunan lahan parkir di area lab dan pabrik area produksi, pembangunan gudang bahan baku tambahan di Kabupaten Gresik, dan renovasi interior kantor head office. Lalu sekitar 5,42% akan digunakan untuk membeli peralatan laboratorium baru, yakni Thermal Expansion Testing Machine, Thermal Conductivity Testing Machine, dan Apparent Porosity Tester. Lalu sekitar 6,5% akan digunakan untuk membeli mesin produksi baru. Dan sisanya 41,55% akan digunakan untuk operational expenditure berupa persediaan barang jadi dan bahan baku. Jadi memang keseluruhannya ini penggunaan dana selain transaksi afiliasi akan digunakan untuk operational expenditure dan juga capital expenditure. Selanjutnya kita ke valuasi. Jadi dengan rentan harga di antara 100 sampai 115, market cap-nya itu nanti akan berada di sekitar 302,5 sampai dengan 347,875 miliar rupiah. Lalu ROE-nya di sekitar 7,1 sampai dengan 7,6% dengan PER dan PBV di antara 30 sampai 34 dan juga PBV di 2. Menurut saya ini tergolong wajar ya untuk PER dan PBV, tidak bisa dikategorikan murah tapi juga tidak dikategorikan mahal untuk ukuran saham IPO. Untuk underwriter-nya adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dengan kode broker HD. Jadi sebelumnya PT KGI Sekuritas Indonesia sudah pernah mengawal beberapa saham di tahun 2023, tapi tidak pernah sendiri. Jadi baru di tahun 2024 pertama kali mengawal satu saham sendiri, yaitu adalah HYGN, di mana saat itu jumlah dana yang diraup adalah sekitar 76 miliar dan tutup di hijau. Nah, waktu itu di hari pertama HYGN
sempat buka di harga atas, lalu dibawa turun tapi tidak sampai di harga IPO, dan penutupannya di harga 165 atau naik sekitar 14%. Untuk BATR, jumlah dana yang akan didapat dari IPO ini sekitar 62 sampai dengan 71 miliar. Jadi memang jumlah dananya hampir-hampir sama. Jadi kita bisa lihat nanti apakah hasilnya juga akan sama atau mungkin lebih baik atau mungkin lebih buruk. Kita lihat nanti saat hari pertama listing. Oke, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi menurut saya perusahaan ini berada di industri yang cukup menarik karena persaingan di pasar lokal yang masih tergolong sedikit dan juga kebijakan pemerintah Indonesia yang mana melarang ekspor bahan mentah sehingga mengharuskan perusahaan mengolah bahannya terlebih dahulu di Indonesia lalu bisa diekspor. Ini bisa meningkatkan permintaan akan produk di bidang refraktori. Selanjutnya, penjualan perseroan meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya peningkatan permintaan akan produk. Dan untuk penggunaan dana IPO, sebagian untuk transaksi afiliasi yang memang menurut saya ini agak kurang, tapi sisanya untuk keperluan CAPEX dan OPEX. Lalu untuk valuasinya juga tergolong standar untuk ukuran saham IPO, tidak terlalu mahal tapi juga tidak tergolong murah. Untuk itu saya memutuskan untuk ikut pemesanan saham IPO ini karena dari industrinya menurut saya juga lumayan menarik dan penjualan atau laporan laba ruginya pun juga mengalami peningkatan. Untuk underwriter-nya walaupun baru sekali mengawal saham sendirian, tapi menurut saya kinerjanya lumayan, bisa tutup hijau. Semoga aja di saham BATR ini kinerjanya bisa lebih baik lagi. Segitu dulu pembahasan saham IPO BATR. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di pembahasan analisa saham berikutnya. Ciao!